Pada malam hari ini kita akan sama-sama mengkaji atau bedah buku sebenarnya. Judulnya Latahzan. Jadi ini bukunya. Ini yang akan saya cari. Ini terjemahan saya. Terjemahan buku Latahzan dan bisa diambil di download di internet. Tapi hanya 144 dari 500 yang disediakan. Ini judulnya. Tapi sekarang sombulnya sudah berubah. Jadi diubah sebanyak 3 kali karena dibaca. Banyak. Itu baca akhirat. Ketika saya bertemu dengan pemilik penerbitannya, dia mengeluh karena dibajak. Saya bilang Latahzan, jangan bersedih. Karena dibajak itu memang menyedihkan, tapi Anda sudah banyak hasilnya daripada Anda tidak punya apa-apa. Ibu Murakullah, buku ini sampai sekarang dicetak sebanyak edisinya sebanyak 52 edisi. Jadi cetakan ke 52 yang sepanjang saya ketahui. Sekitar 2 juta sampai 2 juta sekian eksemplar. Satu buku yang dianggap sangat fenomenal baik di Indonesia ataupun di negara-negara, diterjemahkan ke 27 bahasa di dunia. Ya. Dan mungkin paling banyak Indonesia karena orangnya paling banyak, kemudian di Indonesia orang sedih semua. Jika kemudian mereka berminat untuk membaca buku ini lebih banyak. Sebenarnya buku ini bukan ditujukan untuk orang yang sedih. Buku ini ditujukan untuk orang yang galau atau orang yang ingin lebih bahagia setelah dia memiliki kebahagiaan saat ini. Jadi kalau kita pegang buku ini, jangan kemudian berasumsi bahwa kita sedih, bahwa kita beli buku ini karena kita sedih, bukan. Tapi karena kita lebih ingin bahagia dari apa yang sebelumnya kita alami. Itu menurut penulisnya. Penulisnya berasal dari Arab Saudi, Riyadh. Ya. Dia menggabungkan antara Timur Barat, East and West. Jadi antara hikmah Barat dan hikmah Timur. Satu hal yang jarang dilakukan oleh ulama-ulama Saudi secara umum. Ya, dia menggabungkan antara karya Dale Carnegie yang judulnya adalah How to Stop Worrying and Start Living. Buku ini meledak pada tahun 1960-an yang dikarang oleh Dale Carnegie. Tapi kemudian kita ketahui bahwa Dale Carnegie sendiri pada akhirnya dia bunuh diri. Menurut pengarang buku Enjoy Your Life, Istamtik Bihayatik yang ditulis oleh Al-Oraifi, dia juga seorang motivator internasional berasal dari Saudi yang juga dia mengutip beberapa karya Dale Carnegie. Tapi kemudian dia menyatakan bahwa Al-Carnegie sendiri dia ternyata terpaksa harus bunuh diri karena ada satu yang dia ketinggalan dalam hidupnya itu. Kalau kita ketahui, orang-orang barat yang secara umum menjadi motivator, dia kehilangan satu nuansa rohani yang tidak dia miliki. Yang disebut dengan sukses oleh mereka adalah sukses material. Ya, kemudian tidak ada yang disebut orientasi akhirat. Jadi begitu yang disebut sukses hartanya, sukses rumahnya, sukses mobilnya, sukses anak-anaknya, tapi kemudian dia tidak membayangkan bahwa harus ada sukses lain yang harus kemudian ditempuh agar dia tidak putus asa tatkala mentok yang disebut dengan kesuksesan itu. Dan Dale Carnegie tidak mampu melampaui batas ini. Dia hanya sukses, apa yang disebut sukses oleh dia adalah sukses pada hal-hal yang bersifat duniawi. Buku ini ditulis oleh Al-Qarni pada saat dia berada di penjara. Karena dipenjara oleh rejim Raja Pahat waktu itu selama 6 bulan. 30 judul utama ditulis di penjara. 30 judul pertama. Selebihnya ditulis di luar penjara. Kemudian, apa yang menjadikan dia begitu sangat lancar menulis itu, Ibu-ibu Rahmatullah dan Bapak yang terhormat, dia adalah seorang penghafal Quran di dalam kepala. Kalau kita di luar kepala. Iya. Kalau dia begitu diketrek sedikit keluar. Kalau kita di luar kedalamkan.
Itu namanya hafal di dalam kepala. Sehingga kemudian kapanpun dia mau membaca, dia keluar. Tapi kalau kita mau membaca harus pegang Quran dulu. Ya, ini beda. Makanya kemudian saya sering sampaikan ini karena kita seringkali hafal disebut hafal di luar kepala. Ya. Orang kita menyebutnya hafal di luar kepala. Dia hafal pada usia sangat muda. Dan beliau juga adalah seorang penghafal hadis sebanyak 5.000 hadis juga di dalam kepala. Kalau kita innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Selebihnya terserah Anda. Ya. Ini hadis pertama yang sampai sekarang babnya bab niat. Niat menghafal, niat apa namanya? Niat ke hadis kedua, begitu hadis kedua agak panjang, mentok. Di hadis Arba'in Nawawiyah yang ditulis oleh Imam Nawawi, seorang imam yang menulis 40 lembar per hari. Jadi beliau, Imam Nawawi dari Mesir, ada dua Imam Nawawi, Pak. Ada Imam Nawawi Al-Bantani, ada Imam Nawawi Al-Nawawi Damashq. Ya, Imam Nawawi Damashqi. Jadi dua. Yang Imam Nawawi Al-Damashqi ini, beliau berumur sangat pendek, usia 42 tahun, meninggal. Tapi karya-karyanya ada sekitar puluhan dan karya-karya besar. Salah satu yang sering menjadi rujukan kita adalah buku Al-Arba'in An-Nawawiyah, kemudian buku Al-Adhkar, kemudian buku Riyadhus Shalihin. Itu karya besar beliau. Kita, para ulama sekarang, saya sering menyatakan, ulama sekarang juga menulis 40 lembar per hari, tapi proposal. Kena tender kalinya gitu ya. Iya. Jadi proposal pondoknya, proposal apa? Proposal kalau misalnya ke luar negeri dia bawa proposal, ini saya punya proyek dan semacamnya. Biasanya kemudian itu bedanya antara Imam Nawawi dan Imam Nawawi yang sekarang, ya. Tapi ada Imam Nawawi Al-Bantani, di mana saya saat ini tinggal, beliau juga sangat produktif dan dua-duanya mazhab Syafi'i. Imam Nawawi yang sekarang yang di Damashq itu mazhab Syafi'i, kemudian yang Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani Tanari yang lahir di Banten, di Serang, dia juga bermazhab Syafi'i. Dan dua-duanya produktif. Ya. Maka apa yang menjadikan dia produktif? Karena memang setiap hari ilmunya dia hari-harinya diabdikan untuk nuntut ilmu. Beliau tidak menikah. Imam Nawawi yang penulis buku Riyadhus Shalihin itu tidak menikah. Ya, jadi kalau nanti ada yang belum menikah usia 25 tahun sampai saat ini, barangkali mau melanjutkan tradisi Imam Nawawi. Mau jadi imam. Pasangin iklan deh Jun di pasar. Kasihan sih Jun. 1 tahun lagi. Ada satu kata Rasulullah SAW, ada satu hal yang sering dicela oleh Rasulullah SAW. Halakal mutasawwifun, kata Rasul, celakalah para penunda. Termasuk dalamnya menunda pernikahan itu. Semua ini. Bahkan Al-Imam Ali radhiyallahu anhu, begitu Fatimah meninggal, esoknya langsung nikah. Esok harinya nikah. Karena kata dia, kata Rasulullah SAW, syirarukum uzzabukum, yang paling jelek di antara kalian adalah yang menduda berlama-lama. Saya nggak tahu siapa yang kena malam ini. Pokoknya tendangannya tendangan bebas. Besok kita. Besok. Kata Rasulullah SAW, syirarukum uzzabukum, yang paling jelek di antara kalian adalah yang membujang berlama-lama. Ayo kemarin Mas Toto. Baik, saya lanjutkan. Bapak Ibu Guru, yang ketiga, Al-Qarni ini adalah penghafal
syair klasik dan modern sebanyak 10.000 bait. Syair. Syair. Ya. Kalau dalam kita syair. Dalam bahasa Arab syair. 10.000. Makanya kemudian dia mengalir. Ketika menulis nggak usah melihat reference. Makanya kalau Bapak Ibu rahmatullah melihat asli buku ini, beliau ketika menulis hadis-hadisnya tanpa reference, tanpa menulis siapa perawinya. Sebagaimana juga tatkala beliau menulis Al-Quran, tidak ada surat berapa, ayat berapa di aslinya. Karena beliau beranggapan bahwa ini ada ayat-ayat pendek yang kemudian harus dihafal oleh setiap muslim secara umum. Maka kemudian karena saya yang menerjemahkan buku ini, saya berinisiatif bahwa ternyata tidak seluruh orang Indonesia itu kalau dibiarkan begitu saja gampang mencarinya. Maka kemudian saya berusaha untuk mencari ayat berapa, kemudian surat berapa untuk menggampangkan pembaca Indonesia. Satu hal yang saya tidak kerjakan waktu itu adalah tidak melacak hadis yang ditulis oleh Al-Qarni, yang kemudian dilakukan oleh teman-teman di IBS di Irsyad Baitus Salam di Bandung, yang kemudian ternyata ada konflik antara penerbit di Jakarta. Yang buku ini dapat lisensi dari penulisnya, dari penerbitnya, sementara yang lain tidak dapat lisensi. Ditarik semua bukunya, dan yang mendapat lisensi hanya buku Latahzan yang kuning ini. Ya, ini ceritanya, ya, cerita tentang Al-Qarni. Bapak Ibu rahmatullah, saya semuanya punya, jadi tiga edisi saya punya. Pertama, yang edisi bahasa Indonesia, kemudian ada edisi bahasa Inggris Don Bichet, ya, yang tadi ada itu bisa diambil di website juga. Kemudian ada yang berbahasa Arab. Kalau misalnya kita iseng-iseng mau belajar 3 languages in the same time misalnya, mau lihat bahasa Arabnya ada, tinggal dicocokkan. Mau belajar bahasa Inggrisnya, bahasa Inggris nggak usah belajar ya, karena rata-rata di sini bisa, ya. Jadi kalau misalnya mau cocokkan antara Inggris dan Arabnya, bisa kita cocokkan. Tapi dalam bahasa Inggrisnya ada satu hal yang kurang. Pada belakang buku ini ada sekitar 40 halaman dipangkas oleh penerjemah dari bahasa Arab ke dalam bahasa Inggris, sehingga sebenarnya tidak lengkap buku Latahzan yang judulnya adalah Don Bichet. 40 halaman, sekitar 40 halaman dikurangi, kemudian tidak diterjemahkan karena dia beranggapan bahwa apa yang ditulis di belakang itu adalah sari pati dari buku-buku yang berada. Ringkasan ini adalah apa yang ada di depan, yang ada di belakang merupakan ringkasan dari apa yang ada di depan, sehingga para pembacanya diharapkan memberikan kesimpulan sendiri dari apa yang dia baca. Nah, Bapak Ibu rahmatullah, apa yang ada dalam buku ini kemudian menjadi menarik? Pertama adalah kata dia dalam buku ini, saya akan baca dalam bahasa Arabnya, biar sekalian belajar bahasa Arab. Dalam bahasa Arabnya, ya Allah, ya Allah, kata dia itu, ya Allah, ya Allah. Apa artinya? Sebutlah Allah dimanapun engkau berada, dalam kondisi apapun engkau berada, dalam situasi apapun kamu berada. Jangan sampai pernah putus kontak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makanya ada yang disebut dengan zikir khafi atau zikir dalam hati. Ya Allah, ya Allah, jangan sampai lisanmu, kata Rasulullah dalam sebuah hadisnya, jangan sampai lisanmu itu pernah putus, pernah tidak basah dengan zikir. Ya. Makanya Rasulullah sebagai sahabat semalam, Rasulullah itu mengingat Allah sebanyak 100 kali per hari, yang merupakan istighfar beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, fakir washkur, pikirkan dan syukurilah. Saya akan baca bagaimana beliau memberikan
arahan kepada kita semua agar kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala kondisi kita. Baiklah, saya akan bacakan. Ingatlah, kata dia, setiap nikmat Allah yang menggerakkan, yang mengarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia telah melipatkan nikmatnya dari ujung rambut hingga ke bawah kedua telapak kaki kita semua. Allah berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuh." Kalau kamu menghitung nikmat Allah yang ada pada dirimu, maka kamu tidak akan mampu menghitungnya. Yang ada dalam dirimu ataupun yang ada di luar dirimu, pasti kita nggak akan pernah kuat, nggak pernah mampu menghitung dari nafas yang kita keluarkan, dari mata yang kita miliki, dari hidung yang bisa mengeluarkan nafas, dari mulut yang bisa bicara, dari telinga yang bisa mendengar, dari perut yang bisa menampung makanan. Walaupun saya sering bercanda kalau terlalu gendut itu tidak sunnah. Dia harus datar, Pak, antara dada dengan apa namanya? Dengan perut. Jangan sampai ada istilah Ustaz Harja ini, ada kehamilan. Ada laki. Ada laki hamil. Kesehatan badan, kata dia. Keamanan negara, sandang pangan, udara dan air, semuanya tersedia dalam kehidupan kita semua. Namun begitulah Anda memiliki dunia tetapi tidak pernah menyadarinya. Kata-katanya sangat indah. Anda menguasai kehidupan tetapi tak pernah mengetahuinya. Menguasai udara, nafas kita, telinga kita, kaki kita, dan seterusnya. Apakah Anda mengira bahwa berjalan dengan kedua kaki itu sesuatu yang sepele? Kadang-kadang kita kan menganggap bahwa kita berjalan ini sesuatu yang sepele. Sedang kaki seacap kali menjadi bengkak bila digunakan jalan terus-menerus tiada henti. Itu tidak pernah mensyukurinya. Kaki kita yang sehat seperti ini, kemudian kita berjalan, tidak pernah tertatih-tatih. Tapi kita tidak pernah mengatakan, Alhamdulillah ya Allah, Kau memberikan aku kekuatan untuk berjalan. Alhamdulillah ya Allah, Kau memberikan aku mata untuk melihat. Alhamdulillah ya Allah, Kau beri kekuatan aku untuk berkata. Alhamdulillah ya Allah, Kau berikan aku telinga untuk bisa mendengar. Alhamdulillah Kau berikan aku rumah untuk bisa berteduh. Alhamdulillah ya Allah, Kau berikan kendaraan agar aku bisa bekerja. Alhamdulillah ya Allah, Kau berikan aku istri. Walaupun saya sampaikan, jangan terlalu banyak bersyukur walaupun kita punya istri satu. Sebab kalau bersyukur terus akan ditambah Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau banyak istrinya berempat, artinya dia sering bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dari 1 tambah 2, kemudian 3, kemudian jadi 4. Berapa itu? Siap beritanya. Jujur aja. Saya 1, Bu. Satu, dan saya setia dengan 1 itu. Karena saya takut. Saya teruskan. Takwa itu bukan dalam takwa bahasa Arab, tapi takut pada yang tua. Takut pada yang tua, wah. Takut pada yang tua. Dan saya syukur pada sisi yang lain. Bukan syukur, saya kan sering sampaikan syukur kualitatif. Saya syukuri tangannya yang halus. Saya syukuri sentuhan yang lembut gitu. Bukan jumlahnya, bukan nominalnya. Sehingga semakin lembut sentuhannya. Gitu Pak. Nah Ibu, kalau Bapak sudah bersyukur, hati-hati. Apakah dia bersyukur kualitatif atau syukur kuantitatif?
Pak Lukman sudah bersemangat. Dua-duanya ya, dapat bersyukur kualitatif dan kuantitatif. Jadi kalau ditanyakan berapa Bu, saya sering mengkampanyekan bahwa Al-Quran itu the last recommendation. Al-Quran is monogamus. Rekomendasi kuat Al-Quran itu tunggal. Karena dalam fankuh mata barakum matna wa thulatha wa ruba, nikahlah olehmu wanita itu minan nisa matna wa thulatha wa ruba, 2, 3 atau 4. Kemudian di ujungnya man khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu khawatir untuk tidak berlaku adil pada mereka, maka tunggal saja. Dan biasanya yang awal-awal itu menjadi terhapus kalau seluruh prasyaratnya tidak terpenuhi. Itu jadi usul Quran itu. Konteks Quran biasanya yang awal-awal itu menjadi terhapus kalau misalnya syarat-syarat yang diperlukan untuk melakukan 2, 3, 4 itu tidak terpenuhi. Maka kemudian disebutkan wa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kamu khawatir untuk tidak berlaku adil, maka tunggal saja. Jangan 2. Kalau kita ketahui misalnya Rasulullah SAW, Ibu Barakallah, ketika Ali bin Abi Thalib pamit pada Rasulullah untuk nikah, pada saat Fatimah masih hidup dilarang penuh oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, kalau kamu nikah dan hati Fatimah tercabik-cabik oleh pernikahanmu, maka sebenarnya aku juga tercabik-cabik hatiku gara-gara hati Fatimah tercabik-cabik. Setuju, Bu? Setuju pasti. Bapak-bapak nggak setuju. Kayaknya nggak ada ketawanya dia. Untuk semua. Langsung ngantuk kalau dibilang satu saja. Yang selanjutnya, fakir washkur, pikirkan dan syukurilah. Alhamdulillah kita punya anak. Ada orang tidak punya anak. Ya, alhamdulillah orang tua kita sehat. Ada orang tidak punya orang tua. Alhamdulillah kita diberi sehat. Ada orang yang sedang sakit. Semua ini fakir, saya ulangi ya, dalam bahasa Arabnya fakir washkur, pikirkan dan syukuri ya. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran menyebutkan afala ta'kilun, afala tatafakkarun, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilal samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakir innama anta mudzakkir lasta alaihim musaytir illa man tawalla. Ya, Anda memiliki 2 mata. Ada orang punya 1 mata. Kalau kita punya 1 mata pun kita syukuri karena kita masih punya mata. Dan itu orang Indonesia paling pintar itu. Untung saya masih. Orang Jawa tuh. Orang Jawa ya? Khusus orang Jawa. Nggak pernah rugi untung terus. Tidak pernah merugi. Dan itu sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Sampai anaknya nggak mesti untung. Kata Rasulullah SAW, ajaban li amril mu'min. Sungguh sangat aneh perkara seorang mukmin. Idza asabahu dharra sabar, wa idza asabahu syarra syakar, wa idza asabahu sarra syakar. Sungguh aneh, kata Rasulullah SAW, perkara seorang mukmin. Kalau dia terkena musibah, sabar. Kalau dia mendapatkan nikmat, syukur. Wala yakunu dzalika illa lil mu'min. Yang ini tidak pernah terjadi kecuali bagi orang-orang beriman yang sesungguhnya. Makanya saya sampaikan dalam berbagai hal bahwa sabar dan syukur itu adalah sayap kaum mukminin. Kalau yang satu patah, berarti yang lain tidak berjalan. Ya. Kalau kita tidak bersyukur, maka yang sabarnya pun biasanya akan kehilangan. Maka kata Umar Khattab, 2 sayap ini harus bergerak secara simultan. Jangan sampai ada yang patah di antara keduanya. Sebab begini, hidup ini memang 2. Pertama dapat nikmat, kedua dapat musibah. Itu gilirannya pasti ada. Tidak semua orang senantiasa mendapatkan kenikmatan.
pasti dia akan mengalami yang disebut dengan musibah, pasti dia akan mengalami yang disebut dengan mendapatkan nikmat. Maka kalau dua sayap ini pernah patah pada saat seharusnya dia terbang menuju Tuhannya, maka bisa dipastikan bahwa dia tidak akan yahzan, dia akan bersedih dengan kehidupan ini. Ya. Baik, Ibu Bapak. Coba pikirkan betapa besarnya fungsi pendengaran kita semua. Adakah Anda ingin menukar mata Anda dengan emas sebesar gunung Uhud? Atau menjual pendengaran Anda seharga perak satu bukit? Ada orang kemudian datang ke kita, saya beli di mata kamu itu 5 triliun. Kalau orang yang gila mungkin dikasih matanya ya, setelah itu dia buta. Berarti nikmat mata ini dia sangat besar dan seringkali kita tidak merasakan bahwa mata ini tidak ada jualannya dimanapun. Bahkan kalau kita kehilangan kacamata, udah pusing tengah mati, sudah sudah mulai menua, ya. Dan umur 40 itu sudah ada tanda-tanda kematian kita. 40 Ibu Barokallah biasanya dikurangi nikmat itu. Ada yang giginya sudah tanggal, ada yang telinganya sudah mendengar sayup-sayup, ada yang matanya sudah harus pakai kacamata tambahan, ada yang giginya harus pakai gigi tambalan, ada yang lututnya sudah berbunyi kriak-kriak seperti angkot Jakarta ya. Itu semua menandakan bahwa ada sesuatu yang Allah kurangi dari kita dan kita mendekat kepada sebuah kepastian, yaitu kematian kita semua. Maka syukuri apa yang ada, cari apa yang belum ada. Apakah Anda mau membeli istana-istana yang menjulang tinggi dengan lidah Anda? Ini, kalau kemudian kita potong, kita jual di pasar, kita mau ganti dengan istana. Saya tukar istana Anda dengan lidah saya. Bahkan Ibu Barokallah di bawah yang terhormat, suatu saat Harun ar-Rasyid, khalifah terbesar di zamannya, pernah dia bertanya kepada seorang sahabatnya, wahai, kalau andai kata dia itu, andai kata saya saat ini tidak bisa kencing, maka akan aku berikan separuh istanaku kepada orang yang bisa membuat aku kencing. Dan kalau aku tidak bisa mengeluarkan air besar, maka akan aku serahkan seluruh istanaku kepada dia. Bayangkan kalau sampai 5 hari tidak bisa kencing, Pak. Bayangkan saja, fakir, washkur, pikirkan dan syukurilah bahwa sedemikian banyak Allah berikan kepada kita semua nikmat-nikmat yang demikian besar itu. Saya tadi bertemu dengan Imam Suhaib ya, ya, di masjid. Saya sempat ambil videonya, mengurus beliau. Kemudian satu hal yang saya sendiri merasa sangat bahagia bertemu dengan seorang yang Amerika asli, kemudian bertemu dengan, bisa ngobrol, kemudian kita rekam dengan Mas Rizky, ya. Dia ikut merekam, ya, walaupun dia tidak ngerti bahasa Arab. Taunya Habib. Tapi ngerti sayup-sayup, ya. Bahasa Arabnya ngerti sayup-sayup. Dan kita bersyukur, sayup-sayup aja harus kita syukuri. Ada yang tidak sayup-sayup pun nggak ngerti. Yang kedua, setelah ketemu dengan Imam Suhaib, saya ketemu dengan seorang gadis Amerika. Kemudian dia beberapa kali, saya pernah suudzon pada yang bersangkutan. Dia komat kamit, tapi sambil tersenyum-senyum. Komat kamit sambil senyum-senyum. Saya bilang, ini normal apa enggak anak ini? Tanya sama Mas Rizky ini. Kenapa ini? Saya bilang, dia kayaknya enggak sehat ini kan.
Terus apa yang terjadi? Ternyata lama-lama dia keluar. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Gara-gara Yasin hidup. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Saya curi apa namanya? Video tanpa dia ketahui. Saya tidak tahu apakah itu makruh atau mubah ya. Pokoknya saya akan saya buktikan bahwa ada orang Amerika datang ke masjid, dia sedang menghafal untuk setor kepada imam hafalannya. Ya, saya tanya sama dia. Saya masuk ke dalam. Ketika saya rekam, kayaknya dia tahu juga gitu. Dia lebih dikeraskan suaranya. Ya. Saya nggak tahu apakah dia belum rekam, belum rekam. Saya yang rekam. Saya arahkan pada dia itu agak kencang. Wah, alhamdulillah, makanya kemudian kedengeran. Setelah itu kita keluar. Saya bersyukur tadi itu saya hadang di sini, dia keluar dari sana. Saya sengaja hadang di sebelah sini, dia keluar dari sana, dari kamar belakang karena parkirnya di belakang. Takut kali Ustaz. Terus saya kejar, ya. Saya kejar. Terus saya kejar waktu itu. Ternyata ada 4 perempuan yang berbeda. Yang satunya perempuan berpakaian pink ininya. Layaknya seorang perempuan yang sedang jatuh cinta. Jadi pink, kemudian saya kejar, dia kaget kan. Loh, ini ada orang kejar, kenapa? Saya bilang, karena saya sudah tanya, sebelumnya saya tanya, do you memorize Al-Quran sama yang gadis itu? Ya, I try, kata dia. Setelah itu saya masuk. Begitu keluar, saya kejar, saya ingin merekam bahwa orang-orang di Amerika pun rajin menghafal Quran. Untuk tanda bukti pada santri-santri saya yang ada di Indonesia, di Banten. Saya kejar kemudian, awalnya saya bilang sama Mas Rizky ini, Mas, coba bilang sama dia, saya mau ngerekam. Tapi ternyata dia masih betul-betul masih seorang anak muda yang penakut. Bukan penakut Pak, suka dia ada bapak. Iya. Kata dia, jangan Ustaz. Saya kan masih muda, katanya. Karena muda itu, saya bilang harus berani. Masih mau menunda dulu, Pak. Ternyata kalau suruh ngerekam mau dia. Ya. Suruh ngerekam gitu. Saya nggak tahu apa yang dia lakukan waktu itu. Dan arahnya pada dia saja. Dua orang loh. Marah nih. Baik Mas Rizky, maaf, ini sekedar canda malam ini. Semoga langsung dimaafkan, jangan ditunda memberikan maaf. Jangan terlalu serius loh. Iya. Baik. Begitulah, gitu. Maukah Anda menukar tangan Anda dengan untayan mutiara sementara tangan Anda menjadi buntung? Nggak mau. Hanya orang gila saja yang mau seperti itu. Begitulah. Sebenarnya Anda berada dalam kenikmatan tiada tara dan kesempurnaan tubuh, tetapi Anda tidak menyadarinya. Sempurna kita, subhanallah ya. Tapi karena kita sudah kehilangan rasa untuk mensyukurinya, maka kemudian kita tidak lagi pernah mengucapkan alhamdulillah. Dan ini dibuktikan bahwa semakin banyak nikmat Allah berikan kepada kita, sudah seharusnya kita semakin meninggikan volume syukur kita kepada Allah. Ulangi ya. Semakin banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka harus semakin banyak pula syukur yang harus kita tumpahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada nikmat melimpah tapi syukur kita menjadi berkurang. Buktinya begini. Rasulullah SAW dikasih satu hal oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa dosa masa lalunya sudah diampuni dan masa yang akan datang juga diampuni. Kalau kita yang dikasih seperti ini pasti gak akan sholat. Karena sudah ada insurance. Allah memberikan ampunan masa lalu dan memberikan ampunan masa depan. Berarti apapun yang dilakukan sebenarnya sudah aman, sudah safe. Tapi apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Rasulullah SAW setiap malam
Rasulullah ketika tidur di rumah Aisyah, apa yang dilakukan? Dia qiyamul lail sampai kakinya, kedua kakinya buka, dan itu dilihat oleh istrinya. Sebagai seorang istri yang sayang pada suaminya, kemudian bilang, ya Rasulullah, bukankah jangan terlalu lama lah bersolat-solat itu. Mungkin sama dengan ibu-ibu kalau bapak pernah bengkak, Bu. Ada suami yang sampai bengkak kakinya. Karena sholat, Pak. Bola. Main bola, Bang. Aku kena terus, woy. Ada yang sampai bengkak ya? Alhamdulillah. Karena bacaannya panjang. Bacaannya Al-Baqarah sama Ali Imran. Kalau kita bacaannya adalah surat yang di seluruh dunia tidak dikenal. Seluruh dunia tidak pernah dikenal kecuali di Indonesia atau Malaysia. Namanya surat Kulhu. Sama Al-Kausar. Sama tuh. Dan itu ibu orang nggak ada, dia Arab di negara-negara Muslim itu tidak dikenal. Surat Kulhu itu nggak ada. Itu originally Indonesian product. Jadi yang dikenal itu adalah surat Al-Ikhlas. Tidak ada surat Kulhu. Makanya kalau disebut di Arab surat Kulhu, orang bingung itu. Persis karena kita sangat kreatif ya. Orang Indonesia itu sangat-sangat kreatif. Bahkan ada kalimat-kalimat yang diubah, yang diganti oleh orang Indonesia. Misalnya, kata zuhur di Sunda menjadi lohor. Ya. Kata zahir menjadi lahir. Makanya disebut lahir batin. Kata astagfirullah menjadi astaga. Itu tidak astagfirullah, Pak. Astaga. Astaga. Awalnya kan kaget. Begitu oleh astagfirullah. Tapi karena dia ingin singkat dan cepat. Saking kreatif Pak Komar, ya betul. Saking kreatifnya. Kemudian menjadi astaga. Sebagaimana juga kata ampun itu awalnya dari afun. Sekarang jadi afwan, agak lebih ringan. Dulunya afun, tapi kemudian karena sulit ke hidung menjadi ampun. Ya afun. Tapi kemudian menjadi ampun, ya ampun. Awalnya ya afun, ya ghafur, ya afun, ya ghafur, ya afun. Mungkin karena terlalu lama kalau ya afun. Hidungnya menjadi tidak nyaman, kemudian ya ampun. Maka kemudian terjadilah sampai sekarang dan orang tidak menyadarinya bahwa itu adalah dari kata-kata Arab. Dan Arab yang rusak, broken Arab. Dan para pekerjanya orang Sunda, kemudian orang Bekasi. Idza juljilatil ardu jiljalaha. Itu pasti Sunda. Iya betul. Karena kalau mereka tuh dulu izin menjadi izin. Izin, saya minta izin itu biizni rabbih kan? Bukan biizni. Tapi izin berkat izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena izin nempel di lidah, kemudian diganti menjadi izin Allah. Si izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Minal a'ijin wal fa'izin. Lama-lama juga. Baiklah. Seringkali begini. Begitulah sebenarnya Anda berada dalam kenikmatan tidak tara dan kesempurnaan tubuh, tetapi Anda tidak menyadarinya. Anda tetap merasa resah, suntuk, sedih, gelisah, meskipun Anda masih mempunyai nasi hangat untuk disantap. Ya. Air segar untuk diteguh. Ribut memikirkan dunia seakan-akan dunia menggulung-gulung dirinya. Kemudian waktu yang tenang untuk tidur pulas dan kesehatan untuk terus berbuat. Subhanallah, wabarakallah. Maka ada dua hal yang seringkali tidak disyukuri oleh manusia. Pertama adalah as-sihah, yang kedua adalah al-farah. Sejak sehat, kalau suruh makan jengkol, enggak terkedai. Pada waktu sehat, kalau suruh makan apa namanya, yang bikin kolesterol, yang bikin asam urat,
Kikil. Enggak, Kangkung, kikil, kemudian kerupuk itu loh. Siapa tadi? Kikil. Minta lo bikin Minjo. Siapa tadi mau kikil tadi? Babat. Ping. Emping. Habis semuanya. Begitu jatuh sakit, dia sadar betapa berharganya kesehatan itu. Kata Rasulullah SAW, nikmatani malbubatani katsirun minan nas. Dua nikmat yang Allah berikan kepada seseorang dan dia sering tertipu untuk tidak menggunakannya dengan sebaik-baiknya. As-sihat wal farah. Kesehatan dan waktu kosong. Ini Indonesian yang orang Indonesia yang seperti begini. Waktu itu digunakan, waktu yang kosong itu tidak digunakan semaksimal mungkin. Bahkan kalau perlu, kita kan sering memang menunda ya pekerjaan itu. Ada satu cerita, Imam Najib, penyanyi lagu Tombo Hati itu datang ke Jepang, kemudian diundang, Imam Najib diundang jam 9. Jam 9 kurang seperempat belum datang. Jam 9:30 baru datang. Kemudian ditanya, why do you come late? I know. Kata dia, I will show you that I am originally Indonesia. Tadi kelapak Pak Ustaz. Iya. Kelapak parah. Kalau nggak terlambat, bukan asli orang Indonesia. Sama juga ya, yang pokoknya terlambat itu. Southeast Asia. Southeast Asia. dari marah Pak. Baik. Bukroh, orang kalau Arab bukroh. Bukroh. Besok. Ya. Seringkali kita itu memikirkan sesuatu yang tidak ada. Dan tidak mensyukuri yang ada. Gitu kan? Ini apa cara berpikir yang sangat keliru. Kita memikirkan rumah yang belum tentu ada dan belum kita dapatkan daripada mensyukuri rumah yang sudah ada. Ini sungguh sangat luar biasa cara berpikirnya, kemudian menjadi kita sangat bahagia tatkala kita memiliki sesuatu. Itu disebut Quran apa Lukman? Kita punya sesuatu yang kita syukuri, yang belum ada kita cari. Itu namanya qanaah. Saya lagi ya. Qanaah itu bukan menyerah pada keadaan, tapi kita bersyukur pada keadaan itu dan mencari yang belum ada. Bukan memikirkan yang belum ada tanpa kita melakukan tindakan nyata. Itu namanya qanaah. Puas dengan yang ada, mencari yang belum ada. Bukan kemudian, saya qanaah, nggak usah kerja lah, saya sudah pensiun ini, dan seterusnya. Sehingga kemudian dia tidak memiliki tambahan nikmat baru, karena padahal kalau kita lihat semangat Islam itu adalah semangat kerja keras. Ya, lihat saja. Saya akan contohkan ayat Al-Quran. Misalnya, fastabiqul khairat. Kan? Saya ulangi ya. Fastabiqul khairat. Berkompetisilah dalam beragam kebaikan. Saya ulangi. Karena seringkali terjemahannya agak keliru. Fastabiqul khairat. Berkompetisilah kalian, kata Allah. Hal khairat. Khairat itu bukan tunggal. Banyak. Khairat itu tidak tunggal. Makanya Allah bukan menyatakan fastabiqul khairat, enggak. Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba atau berkompetisilah. Dan kompetisi itu kita tahu, kompetisi itu kan paralel ya, tidak saling bentrok. Ya kan? Namanya kompetisi itu satu arah. Kalau begini kan fighting. Berkompetisilah kalian dalam melakukan beragam kebaikan, bukan hanya satu kebaikan. Makanya yang ahli komputer, dia komputer, yang ahli politik, dia politik, gitu ya. Kemudian yang ahli ekonomi, dia ekonomi. Sehingga kemudian masing-masing melakukan kebaikan-kebaikan itu menurut keahlian yang dia miliki. Ya, ya korupsi bukan profesi itu. Kata Cundi, dia bilang, Ustaz, yang sekolah di perguruan-perguruan tinggi ini, yang di Harvard kata dia tadi itu, biasanya adalah anak-anak orang pintar atau anak orang-orang kaya. Bagaimana kalau kaya korupsi? Ya itu termasuk kecerdasan juga. Bagaimana cara mengkorupsi yang baik? Saya bilang, ini kalau kedengaran bapaknya bisa ditembak di tempat dia. Artinya begini, ya kan dia sebenarnya canda tadi itu.
karena masih anak muda seringkali canda. Hari ini adalah hari bahagia saya, Ibu Borokolah. 7 kota yang saya lalui berteman dengan orang-orang tua. Baru kali ini saya berteman dengan 2 orang muda. Orang muda semua Pak ya. 2 orang muda, ya. Pertama, yang paling muda, yang mengaku paling muda ya. Ya, Adik Rizky, kemudian Mas Cundi, ya. Saya hari ini paling senang. Biasanya kalau tidak ada orang-orang tua tuh banyak seriusnya, ya. Apalagi dianggap ustadz. Kalau dia nggak ngaku ustadz, tadi Rizky ini orang pertama yang paling yang berani mengatakan om pada saya. Om. Waduh, saya bilang ini satu-satunya orang Aceh ini paling berani. Sebelumnya belum pernah dipanggil om oleh anak-anak yang usia remaja, kecuali anak-anak kecil. Saya bilang, subhanallah, ini satu nikmat. Dan saya senang dipanggil apa saja. Bahkan di Borokolah saya seringkali Cak Son. Ya, kalau di Jawa Timur tuh teman-teman saya di Islamabad seringkali menyebutnya sebagai Cak Son dan lain-lain ya. Karena ada Cak Nur, kemudian ada Cak Non, kemudian ada Cak Imin ya, dan seterusnya. Ada yang juga pernah datang ke sini mungkin namanya Cak Amir, Amir Faisal. Dia teman saya di Pakistan. Sebagaimana juga Ustaz Syamsi Ali di Cak Ulil yang makan di sini. Cak Ulil. Enggak Gus, kalau beliau Gus ini, Gus Ulil. Itu lebih tinggi anunya, makomnya. Gus Ulil karena beliau adalah menantu dari Kiai Mustafa Bistri Hafizahullah di bukan di Jawa Tengah ya, di Rembang. Ya, di Rembang. Jadi Barakallah, saya bersyukur hari ini karena bertemu dengan anak-anak muda itu. Akan kembali bersyukur kalau dia nanti setelah bertemu saya sudah berubah statusnya menjadi orang yang sudah berkeluarga. Insyaallah. Amin. Amin. Banyak kami 50 orang. Amin. Langsung ya. Yang kedua, yang menjadi orang cepat bahagia, gampang bahagia itulah sebagaimana saya sampaikan semalam, yang lalu biarlah berlalu. Ini paling esensial. Yang lalu biarlah berlalu. Jangan seringkali kita menoleh masa lalu itu. Dia berkata begini, mengingat dan mengenang kepahitan masa lalu itu, kemudian bersedih atas nestapa dan kegagalan di dalamnya, merupakan tindakan bodoh dan gila. Seorang ini, saya tanda garis bawah ini. Ya. Itu sama artinya dengan membunuh semangat, memupuskan tekad dan mengubur masa depan yang belum terjadi. Ya. Kalau orang senantiasa memikirkan masa lalunya, maka sebenarnya dia memupus semangatnya, karena dia tersiok-siok dengan masa lalunya. Bagi orang yang berpikir berkas-berkas masa lalu ini sangat indah kata-katanya. Berkas-berkas masa lalu akan dilipat dan tak pernah dilihat kembali. Dilipat, cukup ditutup rapat-rapat lalu disimpan dalam ruang pengelupaan. Lupakan saja. Diikat tali yang kuat dalam penjara pengacuan selamanya. Acuhkan apa yang telah lewat itu. Sebenarnya mengganggu. Kemudian atau diletakkan di dalam ruang gelap yang tak tertembus cahaya. Yang demikian karena masa lalu telah berlalu dan dia telah habis. Kesedihan tak akan mampu mengembalikannya lagi. Jadi kalau kita sedih dengan masa lalu, sesungguhnya kita mengurai benang yang sangat kusut dan tidak mungkin ada ujungnya. Keresahan tak akan sanggup memperbaikinya kembali. Kegundahan tidak akan mampu merubahnya menjadi terang. Dan kegalauan tidak akan dapat menghidupkannya kembali. Karena ia memang sudah tiada. Suatu saat, pada saat saya menerjemahkan buku ini, Bu Romolah, saya kehilangan anak saya. Pas begitu saya menerjemahkan buku ini, anak saya yang umur 22 bulan, meninggal pagi saya ke Jakarta, sore meninggal. Pas saat saya menerjemahkan buku Latah Zandi. Dan Allah mencoba, apakah kamu sabar nggak, Sob? Samson, saya uji kamu itu, kamu menerjemahkan buku ini untuk publik,
di mana mereka mungkin mampu melakukan apa yang kamu terjemahkan itu, tapi saya coba kamu mampu nggak kamu melaksanakan ini. Jumat saya pergi Jakarta sore-sore, anak saya sudah diambil Allah Subhanahu Wa Taala. Amanat Bu Intan, amanat Allah berikan pada saya. Kemudian cabut Allah, pagi saya masih ketemu dengan dia waktu itu 22 tahun, dia bilang, jagalah hati. Jangan kau kotori, jagalah hati, cahaya hidup ini. Lagunya Agim yang kemudian menjadi tidak populer tatkala dia nikah lagi. Karena oleh ibu-ibu dianggap tidak bisa menjaga hatinya. Sekarang kan ini jadi istri kedua, Pak. Ya? Sekarang kan ini jadi Balik lagi. Oh iya, iya. Jadi bergeser posisinya. istri kedua lebih di saya. Maksudnya apa nih? Itu sinyal bagus itu, Pak. Jangan pernah hidup di masa lalu kita atau di bawah payung gelap masa silam kita. Selamatkan diri Anda dari bayangan masa lalu itu. Apakah Anda ingin, ini saya dengarkan kata-kata ini. Apakah Anda ingin mengembalikan air sungai ke hulu? Matahari ke tempatnya terbit, seorok bayi ke perut ibunya, air susu ke payudara sang ibu, dan air mata ke dalam kelopak mata yang telah keluar air mata darinya. Gak mungkin. Semuanya sudah tidak mungkin. Maka bergeraklah ke depan, jangan bergerak ke belakang. Ibu Barakallah, ini saya malah menjadi ini apa namanya, menjadi sangat-sangat gampang menyikapi hidup ini. Sebenarnya hidup ini simpel. Walk in the past dan kerjakan yang bisa kita kerjakan pada saat ini sebaik-baik. Orang yang berusaha kembali ke masa lalu adalah tak ubahnya orang yang menumbuk tepung atau yang menggaji serbuk kayu. Tamsilnya sangat gampang. Kalau kita mengingat masa lalu itu sama dengan orang yang menumbuk tepung. Nggak ada gunanya menumbuk tepung itu kan. Atau yang menggergaji